Sekarang saya lanjutkan kembali. Menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Katup Sako. Bab ke-6. Peraturan undang-undang adat dan pembuatan suku-suku, yaitu 22 aturan induk adat. Sesudah disetujui pembuatan nama daerah Lareh nan Panjang dan juga Katup Sako Lareh nan Panjang, serta perkembangan daerah yang dirintis oleh Warmadewa Datuk Bandarukayo dan Indah Sudah Datuk Maharaja Basa. Begitu juga dengan daerah-daerah di sekeliling daerah Dusun Tuo. Sawah-sawah dan parak-parak sudah mulai banyak ditaruko. Dimulai oleh Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai bersama dengan rombongannya. Kemudian diteruskan oleh Raja Duo Selo, Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan, dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang. Para penduduk asli sudah diberi ajaran cara menaruko sawah-sawah dan porak-porak. Diajarkan juga cara mengolah sawah dengan memanfaatkan tenaga binatang, dengan menarik bajak. Diajarkan pula cara memupuk tanaman dengan pupuk kandang. Kemudian diajarkan pula membuat lesung dari batu yang keras, berasal dari batang air untuk menumbuk padi. Diajarkan pula menumbuk padi dengan mempergunakan tenaga alam, yaitu air dari batang-batang air untuk menggerakkan roda-roda kincir air. Semua yang diajarkan kepada penduduk asli, supaya penduduk asli tidak lagi berladang berpindah-pindah. Dan pengetahuan dalam bercocok tanam lebih baik dan teratur untuk di masa-masa yang akan datang. Tentu perkembangan penduduk semakin banyak, dan hutan dan rimba tentu akan semakin banyak yang akan ditaruko untuk dijadikan pemukiman dan sawah-sawah serta porak-porak mengingat semuanya itu. Kembali Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang memimpin berunding dan bermufakat untuk membicarakan dan membuat peraturan dan undang-undang adat. Sebab undang-undang yang sudah ada dirasa belum sempurna dan lengkap, yaitu Undang-Undang Si Lamu-Lamu, Undang-Undang Si Gomak-Gomak, Undang-Undang Si Mumbang Jatuh, Undang-Undang Si Tarik Balik. Dalam membuat undang-undang peraturan adat ini, mereka selalu berpijak kepada semangat pemikiran Raja Sri Maharaja Diraja tentang pembuatan Luak Nantigo yang rancangannya sudah dimulai dari puncak Gunung Merapi. Maka disepakatilah untuk pembuatan rancangan undang-undang itu di Balai nan Saruang, baatukkan langit, badindiangkan angin, balantaikan batu, yaitu di Batu Panta dalam wilayah Dusun Tuo. Kembali pusat pemerintahan adat Dusun Tuo menjadi pusat perhatian, disebabkan akan diadakan mufakat bersama yang akan membahas dan membuat rancangan undang-undang yang lebih sempurna. Undang-undang ini akan dipakai dalam Luak Nantigo beserta dengan rantaunya. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang selaku pucuk pimpinan tertinggi di Pasumayam Dusun Tuo
sudah memberi contoh teladan kepada datuk-datuk tentang peran serta seorang datuk. Derajatnya semua sama dalam membahas dan membuat suatu keputusan. Semua ikut berperan dalam mengeluarkan pendapat dan mencurahkan segenap buah pikiran. Yang membedakan dalam suatu permusyawaratan hanyalah jabatan para datuk-datuk itu. Para datuk yang hadir dalam pembuatan rancangan induk adat itu. 1. Sri Rajo Datuk Suri Dirajo dari Pasumayam Koto Batu, Pariangan, sebagai orang yang dituakan. 2. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. 3. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. 4. Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai. 5. Sangkalo Datuk Tantejo Gurhanu. 6. Sari Alam Kuciang Siam Datuk Rajo Nasati. 7. Sari Dunia Kambang Hutan Datuk Rajo Alanggumanti Nasati. 8. Indo Jati Harimau Canba Datuk Maharajo Sati. 9. Reno Sida Anjuang Mualim Datuk Rajo Mantari. 10. Warma Dewa Datuk Bandaro Kayu. 11. Indah Suda Datuk Maharajo Basa. 12. Sikalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego. 13. Mambang Sultan belum bergelar. Para datuk-datuk itu perlu ikut serta hadir dan menyaksikan pembuatan rancangan induk adat itu adalah 1. Datuk-datuk itu dapat memberikan buah pikirannya masing-masing. Semakin banyak orang yang menghadiri, tentu semakin beragam pula pertimbangan dan usulan pendapat yang diterima. Untuk menceritakan kembali mengenai buah pikiran dan usulan itu dalam berunding dan mufakat, mereka memperpendek kata-katanya, yaitu duduk sorang basompi-sompi, duduk basamu balapang-lapang. Kemudian, kata-kata itu dijadikan kata pusaka adat. Kedua, agar supaya peraturan dan undang-undang itu sama dan seragam pemakaiannya oleh para datuk di setiap daerah di luar Nantigo. Sebab para datuk itulah sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung terhadap anak dan kemenakannya serta penduduk dalam kampung. 3. Para datuk itu yang akan menyampaikan kepada anak dan kemenakannya masing-masing tentang peraturan dan undang-undang adat yang dipakai di luar Nantigo. Dan anak kemenakannya inilah nantinya akan mewariskan kepada generasi berikutnya mengenai peraturan dan undang-undang adat itu. 4. Kalau para datuk yang sudah diberikan gelar pusaka adat tidak mengetahui tentang peraturan dan undang-undang adat di luar Nantigo, siapa yang akan memberitahukan kepada mereka? Sebab pada zaman itu, keadaan alam masih banyak berupa hutan dan rimba, dan jalan setapak juga sangat sukar dilalui, dan penuh mara bahaya, dan binatang buas masih banyak berkeliaran. Begitu juga dengan para penduduk asli, hidup masih berkelompok-kelompok dan sebagian besar masih liar. Karena pembuatan undang-undang peraturan adat ini begitu banyak dan mendalam, membutuhkan waktu yang lama berhari-hari. Pembuatan undang-undang peraturan adat ini diadakan di Balai Nasaruang, beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu, yaitu di Batu Pantau. Yang dimaksud dengan Balai Nasaruang adalah alam yang lepas. Alam yang lepas ini merupakan satu ruang tanpa batas, seperti tanah yang lapang. Beratapkan langit. Alam yang luas ini
Atapnya adalah langit yang kita lihat. Berdindingkan angin. Alam yang lepas ini hanya tiupan angin yang terasa atau badan kita merasakan adanya angin sebagai pembatas. Berlantaikan batu. Lantainya adalah batu-batu yang agak besar, ditegakkan atau ditidurkan di atas tanah, tapi tidak disusun. Batu-batu itulah tempat duduknya masing-masing, satu batu untuk satu orang tempat duduk. Pada saat itu, balai adat yang berbentuk bangunan belum dibuat, karena para datuk yang diangkat masih sedikit. Dan kalau mereka bermusyawarah di balai dan saruang, mereka lebih merasa nyaman karena dikelilingi oleh batang-batang kayu dan berbagai macam tanaman. Mereka lebih merasakan menyatu dengan alam, karena adat yang mereka buat mengambil contoh sebagian dari alam dan isinya. Jadi mereka bisa membaca secara langsung dari sifat-sifat yang ada di alam ini. Kalau pikiran mereka sedang tegang atau suasananya musyawarah mulai memanas, mereka langsung melepaskan lelah sambil menghirup udara segar di alam terbuka. Jadi, mereka pada masa itu lebih senang bermusyawarah di balai dan saruang daripada dalam ruang yang tertutup. Walaupun tempatnya sederhana, tetapi keputusan yang dihasilkan setiap kali bermusyawarah di balai dan saruang, hasilnya benar-benar luar biasa. Bukti yang nyata. Sampai sekarang, semua para datuk-datuk yang sudah diangkat menjadi penghulu dan semua rakyat di luar Nantigo beserta rantaunya tetap memakai adat yang dibuat di balai dan saruang. Beliau-beliau itu tidak terpengaruh oleh atau terhalang dengan gangguan, baik gangguan alam seperti hujan dan panas, maupun gangguan binatang-binatang buas, karena semangat yang mereka miliki besar dan kuat. Kalau keputusan sudah diambil, maka mereka sampaikan kepada para penduduk di tengah lapangan yang agak luas, yang mereka sebut dengan Medan Nan Bapane. Karena tidak diberi naungan atau atap untuk bernaung ketika hari sedang panas dan berteduh di kala hari sedang hujan. Kalau hari sedang panas oleh sinar matahari, mereka sama-sama kepanasan bersama penduduk. Ketika hari sedang hujan, mereka sama-sama basah kuyup oleh air bersama penduduk. Karena pembuatan peraturan undang-undang adat ini begitu banyak dan mendalam, pembahasannya di Batu Panta ini belum selesai. Kemudian, untuk menceritakan pembuatan peraturan undang-undang adat yang belum selesai ini, mereka buatlah kata-katanya yang sudah dipersingkat. Kata-kata ini adalah tentang perjalanan sejarah adat. Kemudian dijadikan kato pusaku adat. Di balai dan saruang, ba atukkan langit, ba dindiangkan angin, ba lantaikan batu, di Batu Panto, Dusun Tuo. Lah babilang hari lamonyo rape, lah banyak curahan hati, lah macam pikiran timbul, lah baragam pandapek tibo, lah dihilih kamu diekkan, lah dinaik diturunkan, lah tatukik jajak mendaki, lah tasidorong jojak menurun. Alun sesuai nan diharuk, alun baswo nan dicinto. Alun batamu ruweh jo buku, alun cukik syarat jo hetongan. Kato nan dalam pasawangan, undang nan dalam potongahan, adik nan dalam pemikiran, mupakai nan dalam parantian. Pikiran indak sakali tibo,
pangono indak sakali datang. Bicaro indak sodang sapata. Barun yang indak sodang sakali. Bajalan indak sodang salangka. Badai wong indak sodang sakayu. Kemudian, tempat berunding dan bermufakat tempatnya dipindahkan dari Batu Panto ke Batu Kaswe Bunto, masih dalam wilayah Dusun Tuwo, Luak Nan Tuwo. Batu Kaswe Bunto ini tempatnya juga di alam terbuka, yang dinamakan Balai Nan Saruang, beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu. Perbedaannya hanya, batu tempat para datuk itu dialas dengan daun karisiat pisang, yang sudah dibuat seperti singgulung. Yaitu, daun karisiat pisang digulung-gulung membuat lingkaran bunto atau lingkaran bulat, agar duduk para datuk itu lebih terasa lama dan tidak begitu sakit. Sebab para datuk itu berunding dan bermufakat berhari-hari lama sekali. Kemudian, daun karisiat pisang yang sudah menjadi seperti singgulung ini sebagai alas tempat duduk para datuk itu dinamakan dengan Kaswe Bunto. Kaswe Bunto ini karena diletakkan di atas batu, tempat duduk para datuk itu, maka dinamakanlah Batu Kaswe Bunto. Untuk menceritakan pemindahan tempat berunding dan bermufakat ini, dari Batu Panto ke Batu Kaswe Bunto, dibuatlah kata-katanya yang sudah dipersingkat. Kata-kata ini termasuk ke dalam riwayat perjalanan sejarah adat. Kemudian dijadikan kata pusaku adat. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, marancang undang luak nan tigo. Di balai nan saruang, baatukkan langit, badindiangkan angin, balantaikan batu. Dialih tampik togak, dikisah tampik duduk, dipindah tampik barundiang, ditukar tampik mupakai, di Batu Kaswe Bunto, di wilayah Dusun Tuwo. Tentang Batu Kaswe Bunto, batu tampik duduk, dialih jo karisia, di punto-punto jo digulung, baru posing gulung manahan boban. Duduk di batu biar nak sonang, rapik nyolamu babilang hari. Di situ mungkin tombuknya biang, di situ mungkin putuinya concang, di situ mungkin jonihnya air, di situ mungkin selesainya kusui, di situ mungkin sabarnya hati, di situ mungkin tanangnya pikiran, di situ mungkin buliknya kato, di situ mungkin dapiknya mufakai, di situ mungkin buliknya nan sagiliang, di situ mungkin picaknya nan salayang. Burung indak sakali inggo, orang indak sakali kombang. Adik indak sakali jadi, undang indak sakali rancang. Dalam pembicaraan membuat rancangan undang-undang ini, mereka, para datuk-datuk ini selalu mengingat dan melaksanakan pesan dan maupun cita-cita Rajo Sri Maharajo Dirajo, dan juga selalu mengingat sumpah sati yang sudah mereka ucapkan di saat pengangkatan mereka dahulu menjadi datuk. Dengan demikian, maka setiap mereka mengambil suatu keputusan dalam berapat, bermusyawarah, bermufakat, selalu mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan rakyat dan pemerintahan adat, dan bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Makanya, setiap keputusan yang dibuat selalu terpakai sampai kapanpun. Datuk-datuk ini adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam memimpin, dan juga mereka adalah orang-orang cerdik cendekia dan banyak mempunyai kelebihan. Apalagi Datuk Katumanggungan dan Datuk Parapati Nasabatang, generasi kedua dari Rajo Sri Maharajo Dirajo,
Pemikiran-pemikiran mereka benar-benar sangat menonjol dalam pemerintahan adat. Dalam menyelesaikan peraturan dan undang-undang adat di Batu Kasue Buntok ini, para datuk-datuk itu benar-benar bekerja dengan keras berhari-hari, membahas satu persatu tentang peraturan dan undang-undang adat itu. Hasil-hasil dari perundingan dan permufakatan itu nantinya akan selalu berguna dan terpakai untuk selama-lamanya sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Walaupun zaman sudah berganti dan musim sudah bertukar, peraturan dan undang-undang itu tetap terpakai di Luak Nantigo. Kecuali Ado Basabab Bakarano yang mempunyai alasan yang kuat untuk mengganti dan merubahnya. Dalam menyelesaikan peraturan dan undang-undang adat itu yang menghabiskan waktu berhari-hari, Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasa Batang, Sarato Datuk dan lain, indak ado kato nan tak boleh, indak ado mupakai nan tak sakato, indak ado rundiang nan tak putui, indak ado sangketo nan tak salosai. Orang nan cadik candokio, orang nan arif bijaksano, ilmunya dalam tak terukur, pikiran tajam bak bamato. Bajalan salangkah mahaduk surui, bakato sapatah dipikirkan. Kemudian kata-kata ini dijadikan kato pusako perjalanan sejarah adat. Selama pembuatan peraturan dan undang-undang adat itu hingga selesai, untuk menceritakannya kembali, mereka membuat kata-katanya yang sudah disingkatkan. Kata-kata itu termasuk ke dalam riwayat perjalanan sejarah adat dan kemudian dijadikan kato pusako adat. Duduk surang basompi-sompi, duduk basamu balapang-lapang. Jai lah sudah, kulindan lah putui. Kabuki lah samu mendaki, kalurah lah samu menurun. Kemudian lah jale hulunya, kahilih lah tentu muaronyo. Manabang lah menuju pangko, malantiang lah menuju tampu. Bule nan lah sagolong, picak nan lah satapi. Lah dikobe ore jo hetongan, lah dibuhe mati jo mupakai. Indak ko amua ungkai lai, antah ko basabab bakarano. Kemudian, dari hasil perundingan dan mufakat itu yang membuat peraturan dan undang-undang adat itu, kemudian mereka namakan dengan 22 Aturan Indu Adat. Kemudian dibuatlah katub sako adatnya mengenai 22 Aturan Indu Adat. Nan indak lokang de pane, nan indak lapuk de hujan, nan diasak indak nyolayu, nan dibubui indak nyomati. Usang-usang dibaharui, lapuk-lapuk dikajangi. Inilah 22 aturan Indu Adat yang disesuaikan dengan urutan terjadinya sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo. 1. Adik nan ampe. Adik nan sabana adik. Adik nan diadikkan. Adik nan taradik. Adik istiadik. 2. Kato nan ampe. Kato pusako. Kato dahulu, kato batopati. Kato kudian, kato bacari. Kato mupakai. 3. Nagori dan ompe. Tarata. Dusun. Koto. Nagori. 4. Undang dan ompe. Undang-undang luak. Undang-undang koto atau nagori. Undang-undang dalam nagori. Undang-undang 20. 5. Hukum nanompe. Hukum lamu. Hukum menggamu. Hukum basamu. Hukum bakarano. 6.
cupak nanduo, cupak usali, cupak buatan. Sebagai catatan. 1. Dengan dibuatnya 22 aturan induk adat itu oleh Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketemanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang bersama para datuk yang lain, berarti sudah diletakkan dasar-dasar suatu sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo dan menjadi suatu landasan bagi para datuk-datuk untuk memimpin anak kemanakan kaum dalam kaumnya serta pengaturan daerahnya masing-masing. Kalau kita lihat dan teliti 22 aturan induk adat itu merupakan saling kait berkait dan tidak berdiri sendiri. Karena mereka para datuk-datuk yang membuat 22 aturan induk adat itu berpijak kepada alam takombang jadikan guru dan mengambil contoh karena sudah. Mengambil tuah karena monang. Batanyu kanan tahu. Baguru kanan pandai. Itulah landasan berpikir mereka. Dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Dari kebiasaan menjadi biasa. Dari biasa menjadi adat. Dari adat menjadi undang-undang dan hukum. Tujuan dari 22 aturan induk adat itu adalah untuk mengatur manusia agar manusia tidak hidup di atas dunia ini dengan seenaknya sendiri. Kedua, batu-batu tempat duduk para datuk itu sekarang sudah banyak yang hilang karena oleh para penduduk dianggap tidak berharga. Begitu juga di tempat-tempat yang lain di Luak Nantigo. Padahal batu-batu itu merupakan satu bukti perjalanan sejarah adat yang bernilai tinggi. Karena dari batu-batu itu sebagai tempat duduk untuk melahirkan sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo, batu-batu sebagai tempat duduk para datuk itu yang masih tersisa tidak begitu banyak lagi, tapi masih bisa dilihat, yaitu di lokasi Batu Batikam, Limo Kaum, Luak Nantuo. Pada zaman itu, balai-balai adat berbentuk bangunan rumah yang terbuat dari kayu belum dibuat. Itulah 22 aturan induk adat. Nanti akan saya lanjutkan dengan uraian mengenai 22 aturan induk adat. Terima kasih.